Malam itu pekat, bulan menggantung di langit seperti mata yang mengawasi, menyorot cahaya pucat ke hamparan kebun karet yang sunyi. Angin berembus pelan, membawa bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Di desa terpencil itu, cerita tentang Ratna tak pernah benar-benar mati. Dulu, Ratna adalah gadis desa yang cantik. Rambut hitam panjangnya mengalir seperti sutra. Matanya bercahaya bagaikan bintang di langit malam. Tapi kecantikannya bukan berkah, justru malapetaka. Dia menjadi incaran banyak pria, termasuk Dharma, pemuda kaya yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Ratna bukan gadis yang mudah tunduk. Hatinya sudah terikat dengan Bayu, pemuda sederhana yang mencintainya dengan tulus. Cinta mereka suci, tanpa kepalsuan atau pamrih. Tapi bagi Dharma, penolakan adalah penghinaan. Maka, dia merancang rencana keji bersama teman-temannya yang sama busuknya. Malam itu, di tengah hutan, Ratna dipaksa menyerah pada kehendak jahat mereka. Jeritannya menggema, tapi tak seorang pun mendengar. Ketakutan, rasa sakit, dan keputusasaan menyesakkan dadanya. Air matanya bercampur dengan tanah saat dia dilempar ke dalam sumur tua. Tubuhnya terhuyung di antara hidup dan mati. Hujan turun, membasahi tanah, seolah langit ikut berduka. Namun, bukan kematian yang menyambutnya, melainkan sesuatu yang lebih kelam. Dendam. Ratna tidak mati sebagai manusia, dia bangkit sebagai sesuatu yang lain. Tahun berlalu, desa itu perlahan melupakan tragedi Ratna. Sumur tempatnya dibuang kini tertutup semak belukar, seolah alam pun berusaha mengubur dosa yang pernah terjadi di sana. Tapi bisikan-bisikan tetap ada. Sesekali, warga mendengar suara tangis di malam hari, suara lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Lalu, satu persatu, mereka yang terlibat dalam kematiannya mulai menghilang. Yang pertama adalah Jaya, salah satu teman Dharma. Suatu malam, dia ditemukan tergantung di pohon beringin di pinggir desa. Matanya membelalak ketakutan, bibirnya membiru. Tidak ada tanda-tanda orang lain di tempat kejadian, hanya bekas cakaran panjang di batang pohon, seolah sesuatu yang tak kasat mata telah menyeretnya ke sana. Setelahnya, Roni ditemukan tewas di rumahnya dengan leher patah, ekspresi horor membeku di wajahnya. Orang-orang berbisik, mereka tahu ini bukan kematian biasa. Hanya mereka yang menutup mata terhadap dosa di masa lalu yang berpura-pura tak mengerti. Lalu, Dharma. Dia tahu dia akan menjadi yang berikutnya. Setiap malam, dia merasakan keberadaannya. Bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Suara bisikan di telinganya saat dia mencoba tidur. Aroma melati yang tiba-tiba menyeruak di kamar tertutup. Malam itu, Dharma tak bisa lagi bertahan. Dia berlari keluar rumah. Napasnya memburu. Dadanya sesak oleh rasa takut yang tak tertahankan. Desa sudah gelap. Hanya sinar bulan yang menyorot jalannya. Namun, ketika dia berbalik, dia melihatnya. Ratna berdiri di tengah jalan, mengenakan gaun putih panjang yang basah kuyup. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya, tapi matanya bersinar merah dalam gelap. Bibirnya menyunggingkan senyum menyeramkan, senyum yang menyimpan kebencian yang tak terpadamkan. Dharma berteriak, tapi suaranya lenyap di antara desir angin. Dia mencoba berlari, tapi kakinya seperti terbelit akar tak kasat mata. Ratna melayang mendekatinya. Wajahnya kini jelas dalam sinar bulan, pucat, namun penuh amarah. Tangannya yang kurus dan dingin mencengkeram bahu Dharma, menyalurkan dingin yang menusuk tulang. Apa kau pikir kau bisa lari dari dosamu? Suaranya berbisik, seakan berasal dari tempat yang jauh. Dharma menjerit saat dia merasakan sesuatu mencengkeram lehernya, mencabut setiap tarikan napas terakhir dari tubuhnya. Bayangan Ratna semakin membesar, membungkusnya dalam kegelapan yang tak berujung. Pagi harinya, warga menemukan Dharma tergeletak di depan rumahnya. Wajahnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti para korban sebelumnya. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Namun, setiap kali angin berembus pelan di malam hari, membawa aroma melati yang samar, mereka tahu Ratna belum pergi. Dendamnya masih menggantung di udara, menunggu siapapun yang berani mengulang dosa yang sama.